Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulawesi. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhdi Fatirisullah dan di sebelah saya Ahmad Fedronilan. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Komunikasi Politik, dosen pengampu Dr. Muhammad Yahya, MSI. Kami akan membahas tentang Retorika politik. retorika politik adalah seni, gaya, dan ilmu berbicara yang digunakan dalam konteks politik untuk mempengaruhi, meyakinkan, memanipulasi pemikiran, dan pendapat publik. Retorika politik itu juga melibatkan penggunaan bahasa, argumentasi, dan sistematis komunikasi lainnya, seperti dalam hal pemenangan pemilihan, mempengaruhi kebijakan, atau memperkuat citra seorang politisi atau partai politik. Retorika lahir sebagai seni yang dipelajari mulai dari abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik, dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi suatu pihak, yang kedua untuk meraih kekuasaan, dan yang ketiga sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Adapun metode retorika, yang pertama disebut dengan eksordium atau pendahuluan. Fungsinya mengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas. Yang kedua disebut dengan protesis atau latar belakang, mengemukakan hakikat pokok persoalan secara faktual. Yang ketiga disebut dengan argumentasi atau isi. Dan yang keempat yaitu conclusion atau kesimpulan, yaitu suatu penegasan hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi. Teknik retorika terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah penyusun, yang kedua adalah gaya, yang ketiga adalah memori, dan yang keempat adalah penyampaian. Oke, di sini saya akan jelaskan jenis retorika politik. Yang pertama adalah retorika deliberatif. Lebih memfokuskan diri pada apa yang akan terjadi dan bila diterapkan sebuah kebijakan tentang sekarang. Retorika ini dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam masalah kebijakan pemerintah dengan menggambarkan keuntungan dan kerugian relatif dari cara-cara alternatif dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua adalah retorika forensik. Ia berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu, untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah, pertanggungjawaban atau hukuman dan ganjaran. Settingnya yang biasa adalah hukum pengadilan, tetapi terjadi di tempat lain. Yang terakhir adalah retorika demonstratif, adalah wacana yang memuji dan menjatuhkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat sifat baik dan sifat buruk seseorang atau suatu lembaga dan gagasan. Sekian dari saya. Itulah tadi merupakan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.